ruang SDN Tanggirejo, Kabupaten Grobogan rusak parah akibat kayu penyangga rapuh dimakan rayap. Truk tangki hantam 3 kendaraan di Wonosobo, 1 orang meninggal dunia. Menteri Pertanian resmikan peternakan sapi perah raksasa di Brebes, terbesar di Asia Tenggara. Selamat sore saudara, selamat bergabung dalam TVRI, saluran resmi Piala Dunia U17 2026. Dan Jawa Tengah hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi yang telah dihimpun tim redaksi kami. Siaran kami juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube TVRI Jawa Tengah. Bersama saya, Nina Izwan, kita saksikan Jawa Tengah hari ini selengkapnya. Saudara, kondisi memprihatinkan mewarnai proses belajar mengajar di SD Negeri Tanggirejo, Kabupaten Grobogan. 3 ruang kelas dan 1 ruang kantor rusak parah setelah atap bangunan roboh akibat kayu penyangga yang rapuh dimakan rayap. Beginilah kondisi SD Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. 2 ruang kelas yaitu kelas 6 dan 1 ruang kantor guru mengalami kerusakan parah setelah atapnya ambrol dan roboh total. Peristiwa terjadi pada awal bulan lalu setelah kayu penyangga atap rapuh akibat dimakan rayap. Dampaknya 2 ruang kelas lain yaitu kelas 4 dan kelas 5 juga mengalami kerusakan cukup parah sehingga tidak lagi aman digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Roboh, nggak bisa belajar kalau di situ. Oh, dipindah di kelas berapa? Kelas 2. Berarti belajarnya sambil bersama kelas 2 gitu ya? Gantian. Untuk menyiasati keterbatasan ruang belajar pada tahun ajaran baru 2026, pihak sekolah memanfaatkan musola sebagai ruang belajar kelas 5 dan gedung perpustakaan sebagai ruang kantor guru. Sementara itu, siswa kelas 4 digabung dengan kelas 3 yang ruangannya disekat menggunakan triplex sederhana. Adapun siswa kelas 1 dan kelas 2 harus berbagi 1 ruang kelas dengan menerapkan sistem bergantian jam belajar. Udah beberapa bulan. Tahun ini ya? Tahun ini tapi. Berarti 2 ruang yang roboh? 2 ruang yang roboh. Itu kelas apa? Kelas 6 sama kantor. Lalu kantor memang karena roboh dipindah di perpustakaan untuk ruangan guru. Langsung yang kelas 5, kelas 4 itu di kelas 5 di musola, kelas 4 di ruangan kelas 3 jadi 1 sekat. Kondisi tersebut membuat proses belajar mengajar menjadi kurang nyaman. Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan telah meninjau lokasi dan sedang mengajukan bantuan perbaikan. Pihak sekolah berharap perbaikan segera direalisasikan agar seluruh siswa dapat kembali belajar dengan aman dan nyaman. Supriyanto, TVRI, Jawa Tengah. Informasi berikutnya saudara, Kejaksaan Negeri Salatiga memilih cara berbeda dalam memusnahkan barang bukti perkara pidana. Bukan di halaman kantor kejaksaan, melainkan di lingkungan sekolah dan disaksikan ratusan pelajar. Suasana berbeda terlihat di SMA Kristen Satya Wacana atau Lab School Kota Salatiga. Ratusan pelajar menyaksikan langsung proses pemusnahan barang bukti perkara pidana yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga. Pemilihan sekolah sebagai lokasi pemusnahan untuk mendidik pelajar mengenai kesadaran hukum, khususnya bahaya penyalahgunaan narkoba. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 51 perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap selama periode Januari hingga Juli 2026.
Dari jumlah tersebut, perkara narkotika mendominasi dengan 30 kasus. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi 30,63 gram sabu, 129,31 gram ganja, 5.054 butir obat-obatan terlarang, serta 40 unit telepon genggam yang digunakan dalam tindak pidana. Selain itu, 266 barang bukti lain dari berbagai jenis perkara. Sebelum dimusnahkan, para pelajar mendapatkan edukasi mengenai jenis dan bahaya narkoba. Pemusnahan barang bukti merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sekaligus menjadi wujud komitmen untuk memastikan seluruh barang bukti tidak kembali beredar atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuannya untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswi terkait dengan sebagai contoh barang bukti narkotika, terkait dengan bahaya-bahayanya yang kita berikan edukasi ke mereka. Para pelajar menyambut positif kegiatan tersebut. Mereka mengaku mendapat pengetahuan baru karena dapat melihat secara langsung berbagai jenis narkoba serta cara pemusnahannya. Ini pertama kali saya untuk melihat narkoba secara langsung. Sudah nggak penasaran lagi narkoba bentuknya gimana gitu? Sudah nggak penasaran lagi. Melalui kegiatan ini, Kejaksaan berharap generasi muda memiliki kesadaran hukum yang lebih kuat, menjauhi narkoba, serta tidak terlibat dalam berbagai bentuk tindak pidana. Andi Arianto, TVRI, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi laka lantas, saudara. Kecelakaan maut beruntun yang melibatkan 4 unit kendaraan terjadi di Jalan Raya Wonosobo Parakan, Kabupaten Wonosobo pada Selasa pagi. Sebuah truk tangki diduga mengalami gagal fungsi kontrol saat melintasi jalan turunan hingga menabrak 3 kendaraan lain di depannya. Kecelakaan lalu lintas berat terjadi di Jalan Utama Dusun Candiasan, Kecamatan Kertek. Insiden ini melibatkan 4 kendaraan, yakni 1 unit truk tangki, truk pengangkut pick up, serta 1 unit minibus. Peristiwa bermula saat truk tangki yang dikemudikan Suroso melaju dari arah Parakan menuju Wonosobo. Saat melintasi jalan lurus dan menurun, pengemudi diduga tidak dapat menguasai laju kendaraannya hingga menabrak truk Dyna di depannya. Lalu dihantamkan kembali ke pick up Traga dan minibus sebelum akhirnya truk tangki terperosok ke dalam selokan. Kejadian laka ini beruntun ya, mengakibatkan 4 kendaraan ya, yang berdampak, 1 mobil truk, kemudian 2 mobil umum ya, pribadi, dan 1 truk tangki minyak. Akibat benturan keras tersebut, sopir truk tangki Suroso warga Semarang meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat di kepala. Sementara 3 korban luka lainnya saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Saudara, 3 orang yang berboncengan sepeda motor ditabrak kereta api barang di perlintasan sebidang Jalan Kokrosono, Kota Semarang pada Senin pagi. Korban diduga menerobos palang pintu perlintasan kereta api yang sudah tertutup. Akibat kecelakaan ini, 2 orang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan 1 korban lainnya mengalami luka pada bagian kepala. Kecelakaan terjadi saat sepeda motor yang dikendarai Rujito, 45 tahun, melintasi perlintasan sebidang Jalan Kokrosono, Kota Semarang. Saat itu Rujito membonceng 2 anak, yakni HRA berusia 9 tahun dan Zia berusia 12 tahun yang hendak diantar ke sekolah. Naas, sepeda motor yang mereka tumpangi ditabrak kereta api barang yang melaju menuju Surabaya. Akibat benturan keras, ketiga korban terpental dan mengalami luka serius. HRA dan Rujito meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Sementara Zia mengalami luka di bagian kepala dan masih menjalani perawatan. Jadi untuk kronologi kejadian, pada saat palang pintu sudah tertutup, sepeda motor itu sudah berada di tengah-tengah. Itu kan ada 2 rel itu, yang dari arah barat ke timur maupun dari timur ke barat. Sepeda motor itu sudah ada di tengah-tengah. Namun demikian tidak berhenti, begitu kereta sudah dekat, ini langsung menerobos. Untuk korban sudah kami lakukan pengecekan, ada 3 orang, yang 1 meninggal dalam perawatan dan yang 2 masih berada di ICU Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang.
Petugas unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari penjaga perlintasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, palang pintu telah ditutup dan petugas juga sudah memberikan peringatan kepada pengguna jalan sebelum kereta api melintas. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh pengguna jalan agar mematuhi rambu lalu lintas dan tidak menerobos palang pintu perlintasan kereta api demi keselamatan bersama. Dan sebagai bentuk empati kepada korban kecelakaan di perlintasan sebidang Jalan Kokrosono, Kota Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengunjungi rumah duka sekaligus menyerahkan santunan dari Jasara Harja. Dalam kecelakaan yang melibatkan sepeda motor dan kereta api tersebut, 2 orang meninggal dunia dan 1 orang masih dirawat di rumah sakit. Didampingi jajaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan Jasara Harja, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengunjungi rumah duka korban kecelakaan di perlintasan sebidang Jalan Kokrosono, Kota Semarang. Gubernur menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris 2 korban meninggal dunia. Masing-masing ahli waris menerima santunan sebesar 50 juta rupiah dari Jasara Harja. Usai bertemu dengan keluarga korban, Gubernur mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat melintas perlintasan sebidang kereta api. Merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban orang tua kepada anak, makanya kita harus doakan semoga yang sudah mendahului kita, khususnya anaknya husnul khotimah. Kemudian untuk bapaknya segera dipulihkan, karena bapaknya merupakan tulang punggung keluarga, sedangkan anaknya yang kedua ini lagi kritis, kita doakan segera sembuh. Sementara itu, unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dari 3 korban, 2 orang dinyatakan meninggal dunia, yaitu 1 anak dan 1 orang dewasa. Sedangkan 1 korban lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat mengalami luka di bagian kepala. Adri Maulana, TVRI, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Bupati Pati nonaktif Sudewo kembali menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Sidang beragendakan pemeriksaan 7 saksi dan pemaparan Jaksa Penuntut Umum KPK tentang dugaan penerimaan gratifikasi Sudewo. Ratusan warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Pati Bangkit atau APB pada Senin pagi kembali mendatangi Pengadilan Tipikor Semarang untuk memberikan dukungan kepada Sudewo yang menjalani persidangan atas dugaan gratifikasi terkait proyek jalur rel ganda kereta api. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 7 saksi untuk memberikan keterangan terkait dugaan gratifikasi senilai 2,4 miliar rupiah. 7 orang saksi yang terdiri atas rekanan proyek, pejabat Kementerian Perhubungan, serta ASN KPK dari bidang pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang menurut dakwaan diterima Sudewo saat menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 5. Majelis Hakim mendengarkan keterangan para saksi yang dinilai mengetahui, melihat atau mendengar secara langsung peristiwa yang menjadi pokok perkara. Dalam sidang, Sudewo yang didampingi tim kuasa hukum membantah dakwaan menerima gratifikasi termasuk tuduhan penerimaan uang. Mengerjakan hanya mendapatkan uang pengganti yang ditransfer dari Pak Sawal Hidayat kepada Mbak Nur Hidayat sebesar 450 juta. Tapi uang 450 juta itu adalah murni clear berhenti di Pak Nur Hidayat. Keterangan Pak Robi Kurniawan dengan Pak Rizal Wasal itu cukup jelas kalau tidak pernah ada intervensi kepada bawahannya untuk memenangkan pihak-pihak tertentu. Sementara itu, saat penggeledahan di rumah terdakwa, penyidik menemukan sejumlah uang dalam mata uang dolar Singapura dan rupiah. Meski terdakwa membantah temuan tersebut berkaitan dengan perkara yang didakwakan, jaksa menegaskan akan membuktikan dugaan gratifikasi melalui pemeriksaan para saksi dan alat bukti. Rinciannya ada Singapura dolar dan dolar Amerika. Nah, itu didapatkan pada saat penggeledahan rumah yang dihuni oleh Pak Sudewo itu pada tahun 2023 atau 2024, saya lupa detailnya.
Sidang dugaan gratifikasi dengan terdakwa Sudewo akan dilanjutkan pada Rabu 22 Juli 2026. Agenda persidangan berikutnya adalah pemeriksaan saksi kepala desa dan camat dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengisian perangkat desa. Tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi di antaranya. Sinergi Perhutani KPH Pekalongan Timur bersama Polres Pekalongan kendalikan kebakaran hutan dan lahan. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Hati kita gundah karena hati kita jauh dari Allah. Maaf, kadang kita punya segalanya, tapi hati kita jauh dari Allah. Saksikan Ngaji Bareng, program yang menghadirkan kajian penuh hikmah dan ketenangan. Setiap Selasa pukul 19.00 WIB dan Jumat pukul 17.00 WIB. Hanya di TVRI Jawa Tengah. Ngaji bareng Kiai, makin asik. Nang kabar penginyongan, ya kue kabar-kabar bahasa Jawa ngapak sing wis diklumpukna nang tim redaksi Minggu Kie. Orang ngapak orang kepenak, Mbok. Lan diajari carane gawe bibit lan teknik tanduran. Ngicipi sepiring segayuyu sawah karo buang sebel puyeng bisa gawe awak dadi seger. Nek dijak dolan medal. Refreshing nggih, Bu. Kabar penginyongan sareng-sareng orang apa? Orang kepenak. Kardio, kabar dunia olahraga. Ngomongin soal sepak bola, siapa nih pemain bola favorit kamu? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, atau justru Marcelino? Bertemu lagi di Kardio episode berikutnya. Tetap selalu jaga kesehatan dan salam kardio. Kita lanjutkan kembali Jawa Tengah hari ini dengan informasi berikutnya. Harapan baru bagi sektor peternakan dan perekonomian masyarakat Brebes mulai terbangun. Pemerintah bersama investor resmi memulai pembangunan kawasan peternakan sapi perah terpadu yang diproyeksikan menjadi salah satu sentra susu sekaligus membuka peluang bagi ribuan petani dan peternak lokal. Peletakan batu pertama atau groundbreaking peternakan sapi perah terpadu PT Global Dairy bersama dilaksanakan di Desa Karangbale, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Proyek yang dibangun di atas lahan sekitar 710 hektar ini ditargetkan mampu memproduksi hingga 180.000 ton susu segar per tahun. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pembangunan peternakan ini menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor susu yang masih mendominasi kebutuhan nasional. Sementara itu, CEO PT Global Dairy bersama Ihsan Mulia menjelaskan kawasan peternakan modern ini tidak hanya fokus pada produksi susu, tetapi juga membangun ekosistem kemitraan dengan masyarakat. Ini bisa mencapai produksi 180.000 ton per tahun. Nah, ini bisa memenuhi sama dengan 20% dari produksi nasional. Dan akan ada 7.000 ekor sapi jantan per tahun yang akan kerjasama untuk mengembangkan juga. Selain itu, sapi perah, kami juga dengan sekitar 1.000 atau 2.000 petani sapi perah yang akan kolaborasi bersama kami. Bupati Brebes Paramita Widyakusuma menyambut positif masuknya investasi tersebut. Menurutnya, kehadiran peternakan sapi perah terpadu akan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat posisi Brebes sebagai daerah penopang ketahanan pangan nasional. Yang nantinya akan bermitra dengan 5.000 peternak dan juga 2.000 petani yang ada di Kabupaten Brebes. Ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Selain menargetkan peningkatan produksi susu nasional, kawasan peternakan ini juga menerapkan konsep berkelanjutan melalui pemanfaatan limbah ternak menjadi biogas dan pupuk organik.
Proyek ini diharapkan menjadi pusat peternakan modern yang mampu memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi masyarakat Brebes sekaligus memperkuat kemandirian pangan. Iqbal Rianda, TVRI, Jawa Tengah. Sinergitas Perhutani KPH Pekalongan Timur bersama Polres Pekalongan diwujudkan melalui apel kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang dirangkai dengan pembinaan dan koordinasi kepolisian khusus bagi polisi hutan atau Bin Korpolsus. Apel digelar oleh Perhutani KPH Pekalongan Timur bersama Polres Pekalongan. Polisi hutan merupakan mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan kawasan hutan, mencegah tindak pidana kehutanan, serta memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtipmas di wilayah perhutani. Kegiatan juga ditandai dengan penyerahan peralatan penanggulangan kebakaran seperti penggaruk tanah, kebiok, dan alat pemadam api ringan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya antisipasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, personel Satpinmas Polres Pekalongan memberikan materi dan praktik pemadaman api menggunakan peralatan sederhana. Simulasi ini menjadi bekal bagi polisi hutan saat harus menangani kebakaran di lokasi yang sulit dijangkau. Dalam rangka kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, artinya antisipasi terhadap kemungkinan di musim kemarau ini. Pelatihan penanganan kebakaran di hutan, penanganan pertama di hutan. Tadi ada beberapa cara yang sudah kita praktekkan. Yang pertama dengan menggunakan karung goni, terus 2 apar, terus 3 dengan alat gebyok itu. Melalui pembinaan dan koordinasi ini, sinergitas antara Polri dan Perhutani diharapkan semakin kuat dalam menghadapi gangguan keamanan hutan maupun ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kolaborasi yang semakin erat antara Polri, Perhutani, dan instansi terkait diharapkan pengamanan kawasan hutan semakin optimal, sehingga kelestarian lingkungan dapat terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Muhtarom, TVRI, Jawa Tengah. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Komunitas Jogzin Lawas Jogja Jateng menggelar kegiatan kolaboratif yang memadukan restorasi lingkungan Merapi dengan aksi sosial. Kegiatan ini juga menjadi wujud rasa syukur sekaligus mempererat kebersamaan dan semangat gotong royong. Sedikitnya ada 600 bibit pohon yang ditanam di Desa Keningar, tepatnya di atas area bekas tambang galian C yang selama ini menjadi titik rawan kerusakan lingkungan. Upaya itu dilakukan untuk memulihkan lahan rusak di lereng Gunung Merapi. Kegiatan tersebut diinisiasi komunitas Jogzin Lawas Jogja Jateng sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-41. Aksi tersebut juga dipadukan dengan kegiatan sosial berupa santunan bagi 50 anak yatim. Menurut penasehat Jogzin Lawas Muhammad Zuhairi, kegiatan ini merupakan bentuk refleksi atas perjalanan panjang komunitas yang kini bertransformasi menjadi organisasi sosial. Menjadi sebuah kesyukuran kami menggandeng kepada berbagai pihak dengan wujud kegiatan baik penanaman pohon maupun dengan santunan anak yatim. Sementara itu, Kepala Desa Keningar Rohmat Sayyidin menyebut lokasi penanaman berada sekitar 8 km dari puncak Gunung Merapi. Area itu merupakan lahan eks galian C yang sejak 2021 mulai direklamasi oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Penanaman ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan lahan dan vegetasi dari dampak musim kemarau maupun erupsi Merapi. Juga sebagai penghijauan, jadi untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan eksploitasi, tetapi di sisi lain selanjutnya adalah ada lahan-lahan untuk konservasi. Aksi sosial ini menjadi bagian dari pendekatan komunitas yang tidak hanya berfokus pada lingkungan, tetapi juga pada aspek kemanusiaan. Agus Munasir, TVRI, Stasiun Jawa Tengah. Saudara, pondok pesantren kini tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu agama dan pendidikan formal, tetapi juga mengembangkan potensi para santri dan pelatihan keterampilan. Pondok pesantren An-Nur Blora terapkan pembinaan olahraga melalui sekolah sepak bola menjadi salah satu kegiatan yang berjalan berdampingan dengan pendidikan keagamaan. Di tengah padatnya jadwal belajar dan mengaji, puluhan santri putra Pondok Pesantren An-Nur Blora memanfaatkan waktu sore hari untuk berlatih sepak bola.
Di bawah penanganan pelatih bersertifikat, mereka mengikuti berbagai materi, mulai dari latihan fisik, teknik dasar, hingga simulasi pertandingan. Bagi para santri, latihan sepak bola menjadi bagian dari aktivitas harian setelah menyelesaikan kegiatan belajar di MTS dan SMK, serta pendidikan keagamaan di lingkungan pondok. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Berbagai kejuaraan juga diikuti guna mengukur hasil pembinaan yang telah dilakukan. Juga bermain sepak bola. Akhirnya setelah saya musyawarah dengan beberapa pengurus yayasan, akhirnya sudah kami terima. Jadi pondoknya dulu, baru kemudian ada SSB-nya. Gitu. Jadi tahun 2022, 4 tahun yang lalu. Usai latihan olahraga, para santri kembali mengikuti kegiatan kepesantrenan sesuai jadwal. Selain memiliki sekolah sepak bola, Pondok Pesantren An-Nur juga menyediakan balai latihan kerja atau BLK yang dimanfaatkan untuk memberikan pelatihan vokasi bagi santri. Keberadaan berbagai program tersebut menunjukkan bahwa aktivitas santri di pondok tidak hanya berfokus pada pendidikan keagamaan dan formal, tetapi juga mencakup olahraga serta pengembangan keterampilan sesuai dengan jadwal kegiatan masing-masing. Tim Liputan TVRI Jawa Tengah. Tampil dalam pagelaran wayang orang peringatan HUT ke-89 Ngesti Pandowo, Wali Kota Semarang memberikan hadiah berupa busana wayang orang. Selain itu, pemerintah juga akan membuat pagelaran wayang orang secara rutin sebagai dukungan terhadap kebudayaan Jawa. Mengusung lakon Purbo Sejati, pagelaran wayang Wanito Tangguh dalam pagelaran wayang orang untuk memperingati hari ulang tahun ke-89 Perkumpulan Kesenian Tradisional Wayang Orang Ngesti Pandowo digelar di Gedung Kinarto Sabdo, Taman Budaya Raden Saleh, Semarang. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti bersama sejumlah istri Forkopimda tampil langsung dalam lakon pewayangan tersebut. Mereka menunjukkan komitmen dukungan pemerintah terhadap keberadaan kesenian tradisional yang sudah memasuki usia hampir seabad tersebut. Sebagai apresiasi, Wali Kota Semarang juga memberikan hadiah berupa seperangkat busana wayang komplit dan memberikan penghargaan kepada para keluarga pendiri Ngesti Pandowo. Wali Kota Semarang berkomitmen akan menjadikan wayang orang sebagai salah satu ikon wisata Kota Semarang, sehingga ke depan akan digelar pagelaran wayang secara rutin. Kalau melihat beberapa pusat pariwisata dunia, tentu harus ada sesuatu yang berbeda dari tiap destinasi. Kota Semarang punya wayang orang dan masyarakatnya gemar nonton wayang, maka sudah cocok kita akan membuat pertunjukan berkala. Sementara itu, Ketua Harian Paguyuban Ngesti Pandowo, Joko Mulyono mengapresiasi penampilan Wali Kota Semarang dan berharap Ngesti Pandowo terus eksis dan berkembang. Harapan kami ke depan mudah-mudahan Ngesti Pandowo itu tetap eksis, berkembang sepanjang masa. Perkumpulan Wayang Orang Ngesti Pandowo berdiri tahun 1937 dan keberadaannya kini terus dilestarikan oleh sejumlah pelaku kesenian tradisional di Kota Semarang. Adri Maulana, TVRI Jawa Tengah. Dari Kota Semarang kita bergeser ke Kabupaten Semarang. Komunitas seni Pari Corek bersama umat Buddha dan petani Kabupaten Semarang melakukan wiwitan Pari Corek. Seni menggambar sketsa wajah Buddha Gautama dengan media bibit tanaman padi di lahan pertanian. Tradisi wiwitan Pari Corek di Desa Sidorejo, Bergas, Kabupaten Semarang diawali dengan arah-arahan pembawa bendera merah putih, bendera Buddhis, 2 varietas bibit padi, tumpeng dan buah-buahan oleh umat Buddha, penyuluh dan tokoh agama Buddha, para seniman, serta masyarakat petani dengan melintasi area persawahan yang selanjutnya dilakukan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur dan pelepasan burung sebagai simbol pelestarian ekosistem alam.
Pelaksanaan wiwitan corek pari digelar seni tari padi di tengah sawah, serta penanaman 2 jenis padi yang digabungkan untuk melukis sketsa wajah Sang Buddha Gautama dan akan terlihat 40 hari setelah penanaman. Tradisi ini juga sebagai bentuk pelestarian warisan budaya nenek moyang, agar selalu menghargai alam dengan hasil pertanian, serta menonjolkan karya seni pari core yang memadukan warna alam tanaman padi, memuliakan tradisi leluhur, dan mensyukuri anugerah akan hasil bumi. Hari Raya Asada adalah hari pertama kali diputarnya khutbah Dhamma Sang Buddha kepada 5 orang pertama. Jadi pari corek dengan wajah Sang Buddha itu adalah persembahan untuk memperingati Hari Raya Asada. Umat Buddha merasa bangga dan merasa terharu karena mungkin baru pertama kali ya di dunia ini ada wajah Sang Buddha yang nanti akan bisa dilihat dengan hamparan-hamparan padi. Di tengah hamparan padi itu nanti ada wajah Sang Buddha yang memang sudah disketsa oleh seorang seniman yang berasal dari Kabupaten Semarang. Hasil panen padi sebenarnya tidak mencukupi, makanya saya mencoba dengan sentuhan seni kita menanam padi dengan pola-pola gambar yang kebetulan di sini ada 2 varietas padi, dengan harapan ada seni yang bisa kita tampilkan. Untuk yang ini memang Buddha Gautama yang sedang meditasi ya mungkin begitu. Terus ada di bawah pohon bodhi. Selain dalam rangka memperingati Hari Raya Asada Agama Buddha, ajang silaturahmi, tradisi pawai wiwitan pari corek juga sebagai rasa syukur pelestarian tradisi dan seni budaya agraris pada lahan pertanian, serta meningkatkan perekonomian hasil olah seni tanam padi dan daya tarik wisata. Tim Liputan TVRI, Jawa Tengah. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain, salah satunya ya, usai jeda kami akan kembali dengan informasi sekolah rakyat terintegrasi di Sukoharjo menjadi tempat menimba ilmu bagi anak-anak kurang mampu dari wilayah Solo dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Urutan ketiga sebagai salah satu provinsi dengan angka kecelakaan kerja tinggi. Hadir sebagai ruang berbagi informasi. Bagaimana kita bisa membuat K3 itu menjadi budaya karyawan, itu yang membahas isu-isu aktual bersama narasumber terpercaya. Saksikan Dialog Publik setiap hari Rabu pukul 17.00 WIB hanya di TVRI Jawa Tengah. Aisyah, selain nyanyi kamu apa? Public speaking. Si Bobo, tempat seru, beraksi kreatif dan penuh tawa. Saksikan Si Bobo setiap minggu pukul 15.00 hanya di TVRI Jawa Tengah. Saudara, bagi sebagian keluarga, sekolah bukan sekedar tempat belajar. Sekolah bisa menjadi sesuatu yang jauh, bahkan nyaris tak terjangkau. Di Sukoharjo, seorang ayah penyandang disabilitas yang hidup dari pekerjaan serabutan, kini bahagia melihat kedua anaknya bersekolah gratis di sekolah rakyat. Di balik program sekolah rakyat, ada cerita tentang harapan dan pilihan-pilihan sulit yang harus diambil. Seneng Pak, seneng ya larine sakit pada ilmu. Pengen jadi chef, guru, dokter.
Pada September 2025, Kuat mendengar tentang sekolah rakyat dari pendamping program Keluarga Harapan atau PKH di kecamatannya. Sekolah rakyat, sebuah sekolah berasrama dan tanpa biaya. Sejenak, ia sempat ragu. Melepas kedua buah hatinya untuk tinggal jauh bukan perkara mudah. Namun pada akhirnya, ia memilih melepas. Kedua anaknya kini bersekolah di Sekolah Rakyat Dasar 2 Surakarta. Untuk sementara, kegiatan belajar masih menempati gedung di kawasan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Surakarta. Sementara gedung sekolah permanen masih dalam tahap pembangunan di Jombor, Sukoharjo. Di Sekolah Rakyat Dasar 2 Surakarta ini, semua peserta didik tinggal di asrama. Mereka makan 3 kali sehari, mendapatkan seragam, sepatu, perlengkapan belajar, bahkan hingga kebutuhan pribadi sehari-hari. Bagi sebagian orang, hal tersebut mungkin sudah biasa. Tetapi bagi mereka, ini adalah barang langka. Senang banget. Senang banget. Sangat senang. Bisa mendapatkan teman-teman baru dan bisa mendapatkan makanan yang bergizi. Bisa menambah ilmu karena punya teman baru baik-baik semua. Karena banyak teman-temannya juga baik semua, guru-gurunya juga baik semua. Senang, banyak teman. Guru, dokter, pengen jadi chef. Dokter. Biar Kak Pendi buat lubangnya. Pagi. Puluhan murid di SRD 2 Surakarta datang dari berbagai daerah di Solo Raya. Di antaranya Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, hingga Boyolali. Jumlahnya memang belum banyak kalau dibandingkan dengan sekolah dasar pada umumnya. Namun, dari sisi pembelajaran, SRD 2 Surakarta memiliki jam pelajaran seperti sekolah pada umumnya, yaitu hari Senin hingga hari Jumat. Sedangkan akhir pekan diisi dengan kegiatan pengembangan minat, bersih-bersih asrama, hingga kegiatan menyenangkan lainnya. Menyediakan sekolah sekaligus tempat tinggal bagi puluhan anak dari berbagai latar belakang kehidupan tentu bukan perkara mudah. Tantangan utamanya justru bukan di ruang kelas atau materi pembelajaran. Tantangan terberatnya itu membentuk karakter mereka agar dia mandiri di asrama. Ya, karena karakter itu menjadi pilar utama. Tidak hanya ilmu yang kita berikan, itu nanti akan jadi life skill, jadi keahlian ketika mereka hidup di masyarakat. Di dalam asrama, hari dimulai lebih pagi. Anak-anak bangun, lalu bersiap menjalani hari. Tak ada orang tua di samping mereka. Mereka belajar melakukan semuanya sendiri. Di sini, yang dibangun bukan hanya nilai pelajaran, tetapi juga kebiasaan. Di balik rutinitas itu, ada banyak tangan yang bekerja. Wali asuh bergantian menemani mereka setiap hari. Guru, wali asrama, hingga tenaga pendukung lainnya berjalan dalam satu irama, menjaga agar proses ini tetap berlangsung. Kalau guru kelas, kita ada 4 orang. Kemudian ada wali asuh, wali asrama,
ada juga satpam, ada juga TU, bendahara. Jadi tugas kita itu berkolaborasi, Mas. Jadi untuk mendidik anak bukan hanya tugasnya guru, karena kan mereka di asrama. Jadi di sana ada yang pendamping yang namanya wali asuh, wali asrama. Kemudian juga ada satpam, ada juga tenaga kebersihan. Jadi kita bangun suatu kolaborasi agar menjadi pendidik anak-anak itu tidak terpecah-pecah, artinya bersama-sama mendidik anak di lingkungan. Gitu. Ke kanan, oke. Sesekali anak-anak keluar dari rutinitas. Mereka diajak keluar asrama, menanam, mengenal lingkungan, atau sekadar melihat dunia yang lebih luas. Pada April 2026, kegiatan serupa digelar untuk memperingati Hari Bumi. Bagi sebagian anak, kegiatan menyenangkan seperti ini adalah pengalaman pertamanya. Sekolah rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membuka akses pendidikan bagi mereka yang selama ini terbatas. Dalam waktu yang relatif singkat, sekolah rakyat mulai muncul di berbagai daerah. Jumlah muridnya pun terus bertambah, bersama dengan harapan yang ikut menyertai. Pekerjaan tentu tak berhenti di sini. Menjaga kualitas pendidikan, memastikan keberlanjutan, dan melihat dampaknya dalam jangka panjang menjadi hal yang masih akan diuji oleh waktu. Namun, bagi sebagian keluarga, pertanyaan-pertanyaan besar itu masih terasa jauh. Mereka hidup dalam hal-hal yang lebih sederhana, seperti halnya bagi Kuat. Yang ia lihat cukup satu hal, bahwa anaknya bisa bersekolah. Kalau seneng Pak, seneng larine saged wados ilmu. Pak, nggih. Kula nggih matur suwun Pak Prabowo. Pak Prabowo. Matur suwun. Ngoten manu. Terus jenengan harapane kagem bocah loro kekalih niku napa? Nggih skrip sinau Pak. Nggih cita-citane ajeng dadi dokter. Kalih polisi. Di rumahnya, Kuat tetap menjalani hari seperti biasa. Mengantar, mengambil kain, menjalani apa yang ada di depan mata. Namun kali ini ada hal yang berbeda. Ia tak lagi menyimpan harapan sendirian. Harapan masa depan cerah untuk kedua anaknya sedang tumbuh perlahan di sekolah rakyat. Sejumlah informasi lain akan kami hadirkan sesaat lagi di antaranya. Antusias warga Desa Kementul, Kabupaten Semarang pada puncak acara tradisi Jolenan, ungkapan rasa syukur atas hasil panen. Usai jeda. Saatnya promosikan usaha Anda bersama TVRI Jawa Tengah. Kami hadir dengan jangkauan luas, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Hubungi kami melalui email pengembangan usaha .jateng@tvri.go.id
atau WhatsApp 0851 1771 5153 untuk informasi kerjasama. TVRI Jawa Tengah, media pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jawa Tengah hari ini. Saudara, euforia Piala Dunia 2026 menular hingga ke Kabupaten Blora. Semangat itu dihadirkan lewat Trofeo Mona Lisa Cup yang mempertemukan 3 klub lokal. Trofeo Mona Lisa Cup mempertemukan 3 klub kategori umum, yaitu Suburjaya Blora, Rastamania Randu Blatung, dan Ronggolawe Putra. Dengan format trofeo, setiap tim saling bertemu dalam pertandingan berdurasi 30 menit untuk menguji kemampuan tim sekaligus menjunjung tinggi sportivitas pemain. Pada laga pembuka, Suburjaya Blora tampil impresif dan mampu menaklukkan Rastamania Randu Blatung dengan skor telak 8-1. Rastamania kemudian bangkit pada pertandingan kedua dengan mengalahkan Ronggolawe Putra 2-0. Pada laga terakhir mempertemukan Suburjaya menghadapi Ronggolawe Putra untuk menentukan klasemen akhir. Nah, kebetulan ini dalam rangka Piala Dunia kita juga melakukan pembinaan untuk tim-tim sepak bola yang ada di Blora, dan kebetulan juga Blora punya ikon pesepak bola yang sudah go internasional, yaitu Arhan. Berharap dengan sepak bola ini dari sportivitas anak-anak muda, kebersamaan, ini juga bisa merajut persatuan. Ini sangat luar biasa. Jadi kita memang butuh peran-peran seorang pemimpin yang memang bisa menghendaki untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, terutama kegiatan sepak bola lebih meningkat, lebih perhatian lagi kepada sepak bola khususnya. Apalagi ini kan dalam momen yang Piala Dunia yang euforianya luar biasa, ini antusiasnya juga luar biasa dari warga-warga atau tim dari Kabupaten Blora. Selain memperebutkan hadiah sebesar 2,5 juta rupiah untuk juara pertama, 1,5 juta bagi juara kedua, dan 1 juta bagi juara ketiga, seluruh tim juga memperoleh apresiasi pembinaan sebagai bentuk dukungan agar semangat berlatih terus terjaga. Penyerahan hadiah dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan nonton bareng final Piala Dunia 2026 di alun-alun Blora. Harapannya, semangat yang lahir dari menyaksikan para pemain terbaik dunia dapat menginspirasi pesepak bola Blora untuk terus berkembang. Tim Liputan TVRI Jawa Tengah. Ya saudara, euforia ajang sepak bola terbesar di dunia terasa di berbagai penjuru daerah termasuk di Kabupaten Grobogan. Program nonton bareng bola gembira yang digelar secara serentak tidak hanya menyatukan ribuan pecinta sepak bola, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal serta menghadirkan perpaduan menarik antara olahraga, budaya, dan pariwisata. Perhelatan FIFA World Cup 2026 telah usai. Namun euforia ajang sepak bola tersebut masih dirasakan hingga ke pelosok daerah. Event sepak bola ini menyatukan masyarakat dari berbagai kalangan dalam nonton bareng bola gembira. Warga mengapresiasi penyelenggaraan nonton bareng bola gembira yang dilaksanakan di berbagai daerah termasuk Kabupaten Grobogan. Menurut warga, menyaksikan sepak bola bersama-sama menghadirkan atmosfer yang lebih meriah serta dapat menjalin keakraban antar warga. Crowdnya pasti kan akan beda, crowdnya, feelingnya pasti beda gitu. Karena kan ini final ya Mbak ya gitu. Jadi pengen dapet crowd, pengen dapet vibe, antusiasmenya hari ini malam ini ya Mbak ya. Ini kan di jam 2 pagi aja yang datang sebanyak ini kan gitu. Jadi pasti harapannya diadakan lagi sih untuk terutama di Purwodadi Grobogan ini ya gitu. Justru sangat apresiasi ya sama yang sudah mengadakan ini. Jadi kita di sini tuh kayak ajang silaturahmi yang asalnya saya di sini kayak pendatang kan ya Mbak ya. Jadi di sini saya bisa berkenalan sama orang-orang di sini sehingga lebih kayak meramaikan. Semarak nonton bareng bola gembira tidak hanya dirasakan di pusat kota. Jika biasanya nonton bareng bola gembira diisi dengan berbagai permainan interaktif, live music, bahkan fashion show, pelaksanaan nonton bareng di Candi Joglo Kabupaten Grobogan menjadi daya tarik tersendiri.
karena nonton bareng dipadukan dengan pagelaran wayang. Perpaduan antara tontonan sepak bola dan seni pertunjukan tradisional menghadirkan pengalaman yang berbeda bagi pengunjung. Konsep ini menjadi akulturasi antara olahraga, budaya, dan pariwisata, sekaligus menjadi upaya memperkenalkan destinasi wisata dan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Ya, ini sesuatu yang luar biasa ya. Ternyata olahraga juga menjadi daya tarik pariwisata untuk menjadikan salah satu ajang kegiatan nasional sekaligus event tahunan. Semoga di tahun yang akan datang dan juga bertambah lagi untuk kegiatan-kegiatan olahraga untuk menaik daya tarik pariwisata. Di balik meriahnya suasana nonton bareng, manfaat ekonomi juga dirasakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Sekitar 222 pelaku UMKM dilibatkan untuk menyediakan berbagai produk kuliner dan kebutuhan pengunjung di sejumlah lokasi penyelenggaraan. Tingginya antusiasme masyarakat berdampak langsung pada meningkatnya daya beli. Para pelaku UMKM mengaku omset penjualan mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan hari biasanya. Bagi mereka, perhelatan Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga menjadi berkah yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Hari ini alhamdulillah ada acara nobar di alun-alun Brebes. Ya. Ada peningkatan penjualan nggak? Alhamdulillah ada. Berapa persen dari biasanya? Ya 50%. Lebih dari sekedar menyaksikan pertandingan, program nonton bareng bola gembira telah menjadi ruang bertemunya masyarakat dari berbagai latar belakang dalam semangat yang sama. Melalui olahraga, kegiatan ini mempererat silaturahmi antar warga, memberikan manfaat bagi pelaku usaha lokal, serta membuktikan bahwa ajang olahraga internasional mampu menjadi penggerak ekonomi, budaya, dan pariwisata di daerah. Risma dan Daniel, TVRI, Jawa Tengah. Kini kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Aksi pencurian perhiasan emas terjadi di sebuah toko emas di Kabupaten Cilacap. Beruntung aksi tersebut terekam kamera pengawas yang terpasang di toko. Video kamera pengawas ini memperlihatkan seorang perempuan yang mendatangi toko emas Arjuna Cilacap. Dalam rekaman tersebut, sang perempuan yang merupakan terduga pelaku pencurian dilayani seorang karyawan toko. Nampak seperti transaksi normal, terduga memilih sejumlah perhiasan, namun ketika karyawan lengah, emas telah digeser dan digenggam, kemudian ia meninggalkan toko. Akibat aksi nakal tersebut, toko mengalami kerugian emas seberat 7,84 gram senilai 9,5 juta rupiah. Perhiasan yang hilang digondol pelaku adalah jenis kalung model Itali Santa. Itu ada seorang ibu-ibu bawa anak kecil kisaran umur 3-4 tahun. Dia datang ke toko beralasan mencari kalung untuk ibunya yang gemuk. Lalu oleh karyawan lain dilayani dan mulai memilih-milih kalung. Pertama mereka meminta ukuran 10 gram model Itali Santa. Lalu kedua memilih lagi kurang lebih 9 graman. Dan yang ketiga itu ukuran 7,84 gram. Kemudian kami menindaklanjuti hal tersebut, kami melakukan penyelidikan. Di antaranya kami melakukan olah TKP, kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada kaitannya dengan peristiwa tersebut. Geram atas aksi tersebut, pihak toko pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Namun tak hanya itu, toko juga menggelar sayembara untuk dapat mengungkap pelaku pencurian tersebut. Sayembara itu disebarluaskan melalui media sosial. Toko juga akan memberikan hadiah berupa uang bagi siapa yang dapat mengungkap identitas pelaku secara valid atau menunjukkan keberadaan pelaku. Bayu Nur Sasongko, TVRI, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi budaya, saudara. Antusiasme warga mewarnai puncak tradisi Jolenan di Desa Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Ribuan warga memadati lokasi untuk menyaksikan kirap gunungan hasil bumi dan berebut isi gunungan yang menjadi simbol rasa syukur atas panen yang melimpah. Tradisi Jolenan merupakan bagian dari rangkaian merti desa yang digelar masyarakat Desa Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang.
Dalam tradisi ini, setiap rukun tetangga dari 4 dusun membuat gunungan berisi berbagai hasil pertanian dan peternakan yang kemudian diarak menyusuri jalan utama desa. Setiap tahun, tradisi jolenan selalu menarik perhatian ribuan pengunjung, baik dari desa Kemetul maupun berbagai daerah di sekitarnya. Beragam kreasi gunungan dan pertunjukan seni budaya menjadi daya tarik utama dalam perayaan ini. Tradisi jolenan merupakan warisan budaya yang terus dilestarikan sebagai wujud selamatan dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen selama 1 tahun. Kegiatan ini melibatkan seluruh warga dari 4 dusun dan 19 rukun tetangga. Tahun ini, hasil panen dinilai melimpah seiring pengembangan padi semi organik dengan hasil demplot mencapai 9 ton per hektar. Sesuai dengan tema jolenan tahun ini yaitu ketahanan pangan. Bagaimana kita sebagai manusia jangan lupa terhadap Sang Pencipta atau terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat selama 1 tahun ini, dan pada hari ini adalah wujud rasa syukur dari seluruh warga masyarakat Desa Kemetul. Jangan silakan terhadap tanah yang telah memberikan kehidupan bagi masyarakat petani, sekaligus juga jangan sampai lupa terhadap cara mengolahnya. Melalui tradisi ini, masyarakat diajak untuk terus mensyukuri anugerah alam, serta menjaga dan melestarikan lingkungan agar tetap memberikan manfaat dan kemakmuran bagi generasi mendatang. Andi Arianto, TVRI, Jawa Tengah. Dan untuk melengkapi informasi hari ini, kami hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiraan cuaca ini berlaku untuk besok, Rabu 22 Juli 2026. Ya saudara, informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Jawa Tengah hari ini. Saya Nina Izwan, bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.